Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and Gun. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Nili sedang bertarung dengan Raja Iblis. Nili mengeluarkan 10 kali lipat semburan yin yang. Serangan Nili semakin besar. Serangan itu pun dilepaskan. Ledakan terjadi. Nili meragukan apakah Raja Iblis mati. Gara-gara tempat ini sempit, gelombang serangannya bahkan mengenai Nili. Tiba-tiba, Raja Iblis muncul di depan Nili, yang membuat Nili terkejut. Nili pun berusaha menghindari serangan dari Raja Iblis, yang sangat cepat. Saat Nili melompat, Raja Iblis berhasil menangkap kakinya, kemudian membantingnya ke tanah. Dari serangan itu, Nili pun memuntahkan darah. Raja Iblis terus membanting Nili berkali-kali. Dia membanting ke kanan dan ke kiri. Nili bergumam, kalau panah bertaringnya tidak akan bisa mengalahkan Raja Iblis. Kemudian Nili menyusut kembali ke bentuk manusianya. Raja Iblis semakin senang melihat Nili. Nili pun menggunakan sayapnya. Dia terbang. Raja Iblis mengakui kalau Nili benar-benar berbakat, sampai bisa menguasai 3 kekuatan hukum sekaligus. Tapi menurut Raja Iblis, itu belumlah seberapa jika dibandingkan dengan tubuh fisik Raja Iblis. Raja Iblis menutup matanya, kemudian membukanya kembali. Dia mengepalkan tangan. Dari kepalan tangan itu keluar roh jahat, kemudian memukulkannya ke arah Nili. Nili merasakan kalau kekuatan itu begitu dahsyat. Nili pun mengeluarkan dinding tulang. Raja Iblis pun menyerang dinding tersebut. Dinding itu berhasil dihancurkan oleh Raja Iblis. Dia berkata, kalau kekuatan hukum kematian milik Nili tidak ada gunanya. Raja Iblis terus mengeluarkan pukulannya. Nili tidak dapat menemukan celah untuk menyerang Raja Iblis. Setelah datang ke lantai 5, kekuatan Raja Iblis semakin meningkat. Kemampuan Raja Iblis dalam penguasaan kekuatan fisik sangat luar biasa. Nili tidak bisa mengalahkannya dengan kekuatannya yang sekarang. Raja Iblis pun terkejut. Dia berkata, akhirnya rekan Nili pun membantunya. Terlihat api yang berbentuk ular berada di sekeliling Nili, kemudian menyerang Raja Iblis. Satu persatu dari ular api itu ditangkap oleh Raja Iblis. Dewi Wuyan yang melihat hal itu terdiam. Nili menyuruh Dewi Wuyan agar tenang. Nili masih memiliki cara untuk kabur. Mereka tidak akan bisa mengalahkan Raja Iblis kalau terus melawan. Nili berkata, dengan kekuatannya saat ini, Raja Iblis bisa mengalahkan Nili dengan sangat mudah. Nili juga merasakan kalau tubuhnya memiliki energi iblis lain yang tersembunyi, yang jauh lebih kuat. Kalau dia menggunakannya, Nili dan Dewi Wuyan bisa kerepotan. Dewi Wuyan berkata kalau dia akan mengerahkan seluruh kemampuannya, jadi Nili tinggal melindungi dirinya. Raja Iblis tertawa dan kembali ke bentuk manusianya. Dia berkata kalau itu sudah cukup. Raja Iblis kembali mengenakan pakaiannya. Dia berkata, dari pertarungan barusan, Raja Iblis bisa memastikan kalau Nili bukanlah seorang praktisi spiritual rasi bintang. Tapi Raja Iblis masih penasaran bagaimana Nili bisa mendapatkan banyak pengetahuan soal kultivasi. Kali ini Raja Iblis akan melepaskannya. Dengan begitu, dia bisa mengetahui seberapa jauh Nili bisa berkembang. Nili meyakinkan Raja Iblis, apakah dia benar-benar akan melepaskan Nili? Raja Iblis berkata, kalau Nili cukup percaya diri, Raja Iblis akan menunggunya di alam reruntuhan drakonik. Raja Iblis kembali bermeditasi, begitu juga dengan Nili. Dia juga bermeditasi. Dari tempat penguasa alam Nether, seorang utusan berkomentar terhadap pertarungan Nili dengan Raja Iblis. Kalau bukan bakatnya saja yang luar biasa, tapi juga roh iblisnya. Sepertinya, pertarungan mereka berdua kali ini berakhir seri. Ling Gyun yakin, kalau si anak berambut kelabu itu jauh lebih kuat. Tak satupun dari mereka yang menggunakan kekuatan aslinya. Mendengar komentar para utusan, membuat Xiaoyu bergumam, kalau Nili luar biasa. Ini pertama kalinya Xiaoyu tertarik dengan seseorang dari dunia kecil. Ling Gyun tidak menyangka, bahkan Yuyan sampai muncul kembali. Seorang utusan berkata, Dewi Wuyan merupakan salah satu peringkat rendah di antara para dewa-dewi spiritual. Kemungkinan dia tidak tahu soal alam peruntuhan drakonik. Penguasa alam Nether berkata, meskipun peringkatnya rendah, tapi percikan ilahinya tetap utuh. Meski sudah menerima serangan dari berbagai ahli, karena percikan ilahinya utuh, para iblis buas hanya bisa menyegelnya di bawah mata air hitam. Dia adalah salah satu dari beberapa dewa-dewi spiritual yang ditakuti oleh para iblis buas. Penguasa alam Nether sampai berpikir,
Haruskah dia membawanya ke Sakti Bulu Ilahi? Para utusan berkata, kalau penguasa alam nether bisa memutuskan masalah ini. Penguasa alam nether berterima kasih atas pengertian para utusan. Kemudian, dia berkata, kalau mereka kedatangan tamu di alam nether mereka. Penguasa alam nether akan menemuinya. Mendengar yang dikatakan penguasa alam nether, membuat situasi begitu tegang. Xiaoyu pun menebak-nebak siapa yang dimaksud. Berpindah ke 9 lapis tanah kematian, lapisan ke-8, penjaga di sana merasakan ada energi yang kuat datang. Energi itu bergerak mengarah ke menara api hitam. Sebelum mencapai menara itu, dia dihentikan oleh penguasa alam nether. Penguasa alam nether berkata, kenapa sulong tersebut tidak menyapa penguasa alam nether terlebih dahulu? Di langit, terlihat cahaya biru yang terkumpul ke satu titik, kemudian berubah menjadi seorang yang bernama Sulong. Sulong tidak menyangka bakalan bertemu secepat ini dengan penguasa alam nether. Penguasa alam nether bertanya, ada keperluan apa Sulong datang ke alam nether? Sulong menjawab, saat penguasa alam nether melindungi para manusia untuk pindah ke alam nether, bukannya takut untuk melawan, tapi kaum iblis takut merusak kerukunan jika kaum iblis buas memburu mereka semua. Dan dalam perang kota spiritual sebelumnya, di alam reruntuhan drakonik, Sakti Iblis Ilahi Sulong telah mengalahkan Sakti Bulu Ilahi. Setelah kejadian itu, seharusnya penguasa alam nether tahu cara menilai situasi. Apakah penguasa alam nether masih ingin melawan iblis buas dari dunia kecil? Penguasa alam nether berkata, meskipun perang masih berlanjut, di alam reruntuhan drakonik, memang apa hubungannya dengannya? Mereka berdua berada di dunia kecil. Orang-orang di Sakti Iblis Ilahi tak akan datang ke sini. Sekalipun mereka kuat, mereka tidak akan bisa masuk ke sini. Karena 9 lapis tanah kematian berada di bawah kendali penguasa alam nether. Itu artinya, tempat ini adalah dunianya. Kalau Sulong datang ke alam nether, maka dia juga harus mematuhi aturan dari alam nether. Penguasa alam nether akan membuat Sulong angkat kaki dari alam nether. Sulong pun tertawa mendengar pernyataan penguasa alam nether. Dia mengatakan, kalau penguasa alam nether sangat sombong. Tapi mereka kaum iblis tidak akan sama seperti dulu. Kalau penguasa alam nether terus keras kepala, maka Sulong akan melakukan sesuatu. Sulong pun meminta penguasa alam nether menyerahkan Dewi Yuyan. Kaum iblis Sulong bisa melepaskan yang lainnya, tapi tidak dengan Dewi Yuyan. Penguasa alam nether menegaskan agar Sulong tidak mengancamnya di alam nether. Penguasa alam nether ingin melihat siapa yang sebenarnya sombong. Mereka berdua saling berhadapan. Lahar mulai bergejolak. Penjaga lapisan ke-8 merasakan kalau kekuatan mereka berdua sangat kuat, sampai membuat seluruh alam nether berguncang. Sulong berkata kalau kultivasi penguasa alam nether menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Naga es pun muncul dan meraung. Naga es itu menyerang penguasa alam nether. Penguasa alam nether mengeluarkan kekuatannya. Kedua serangan mereka saling bertabrakan. Ledakan pun terjadi. Ledakan itu membuat armor dari penjaga alam nether hancur. Penguasa alam nether dan Sulong saling bertatapan, tanpa berbicara. Satu sisi lahar panas, dan di sisi lain, es yang membeku. Penguasa alam nether bergumam, kalau Sulong bisa membekukan seluruh lapisan ke-8 dengan hukum esnya, sedangkan hukum nether hanya bisa memenuhi sepertiganya. Ternyata kultivasinya sudah meningkat drastis, lebih tinggi dari perkiraan penguasa alam nether. Penguasa alam nether bertanya, apakah Sulong berhasil membentuk 7 kelopak bunga teratai? Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.